Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah pada semangat semuanya ya. Ya walaupun kita masih berada dalam kondisi COVID seperti saat ini, alangkah baiknya kita tuh selalu semangat agar kita selalu diberikan ilmu yang sangat kuat. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ini ya nanti kan setelah Bapak bilang apa kabarnya hari ini, nanti kalian semua jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Itu ya, pada bisa semua nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba pertama ulangi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya. Ada yang tahu nggak kali ini kita akan belajar apa? Wayang kulit. Masih bingung kan, penasaran kan? Kalau di sini ada permainan, di sini ada papan tulis. Ya. Di sini ini Bapak, benar ya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai Wali Songo, ya. Ada yang pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum Wali Songo? Ya, langsung lanjut ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Sunan Gresik. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, ada yang tahu nggak Sunan Gresik itu siapa? Nggak tahu. Jadi, oh iya, sebelum kita masuk ke materi ke Sunan, ada yang tahu nggak Sunan Wali Songo itu ada berapa? 9. Nah, siapa aja yang pertama? Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan apa lagi? Gunung Jati, siapa lagi? Sunan Ampel. Ya, ya. Nah tadi itu merupakan contoh-contoh dari Sunan ya atau Wali Songo. Nah, Wali Songo itu apa sih kira-kira, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi Wali Songo itu merupakan tokoh ya pejuang Islam, penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, kali ini Bapak di sini akan menjelaskan mengenai materi Sunan Gresik ya. Sunan Gresik itu kira-kira ada di mana, anak-anak? Hah? Di mana? Gresik, kita di Gresik. Gresik itu terletaknya di mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi Gresik itu terletak pada di Jawa Timur ya. Jadi begini. Ini Sunan apa? Muria. Kemudian ada yang tahu nggak ini Sunan apa? Ampel. Ya, pintar sekali, Sunan Ampel. Ya, kalau ini ada yang tahu nggak ini Sunan apa? Bonang. Jadi ada yang tahu nggak ini Sunan apa? Gunung Jati. Salah, Sunan Kudus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Sunan Gresik. Nah, ini berikut contoh dari gambar Sunan Gresik ya, atau Sunan Maulana Mahmud Ibrahim ya. Sudah ini ya. Nah, jadi Sunan Gresik ini penyebarannya itu di kota mana tadi? Jawa Timur. Nah, Gresik kan kota Gresik, provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur terletak di mana anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, coba. Coba siapa satu maju. Ya, depan. Di mana? Jawa Timur di mana? Di sana, Pak. Aku US, Kak. Hah? Depan nggak? Itu Kak. Kalau ini kan Kalimantan, ini kan Jawa. Jawa Timur di mana? Tuh, kuning. Jawa Timur itu terletaknya di bagian Jawa paling timur. Nah, di sini ini kan Jawa Tengah. Jadi kita coba di sini ya, anak-anak. Nah, kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Nah, jadi Sunan Gresik
Ada yang tahu nggak Sunan Gresik itu lahirnya kapan? 2021. Ada yang tahu nggak di sini? 1800. Ya, jadi Sunan Gresik ini lahir pada abad 22. 14 atau bisa dikisaran dengan 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Nah, ini merupakan tanggal kelahiran dari Sunan Gresik. Nah, banyak yang mengira bahwa Sunan Gresik itu merupakan sunan yang berasal dari Maroko karena masyarakat Indonesia ini memang banyak yang mengetahui nama Sunan Gresik ini merupakan Maulana Maghribi, ya, banyak kekeliruan. Ternyata itu salah, yang benar itu Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari mana, coba ada yang tahu nggak? Jawa Timur. Bukan, asalnya Jawa Tengah. salah. Jadi Sunan Gresik ini berasal dari Kashan. Ya, Kashan. Kashan itu merupakan kota dari Persia, ya, kota dari negara Persia. Kemudian ada yang tahu nggak kira-kira sifat-sifat dari Sunan Gresik itu apa aja? Tahu. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Tahu. Jadi sifat-sifat dari Sunan Gresik itu yang pertama ada apa? Yaitu santun dan dermawan. Ya. Kemudian apa lagi? Oh, cakep ya. Kemudian ada juga berbahagia dan jujur. Nah, dari sifat tersebut Maulana Malik Ibrahim ini dipercaya oleh seluruh raja-raja di Indonesia, sehingga Sunan Gresik ini bisa dijuluki sebagai guru besar, ya, kebanggaan dari pangeran di Indonesia, ya, atau Nusantara. Itu ya anak-anak. Nah, Sunan Gresik itu sendiri masuk ke dalam Indonesia itu melalui jalur apa coba? Ini bisa dilihat APN-nya. Situ Kak. Apa? Ini gambar apa? Gambar apa coba? Orang sedang melakukan kegiatan jual beli. Jadi Sunan Gresik ini masuk ke dalam Nusantara ini melalui jalur perdagangan. Nah, di jalur perdagangan ini Sunan Gresik itu menerapkan sifat yang masyarakat, ya, masyarakat yang saling toleransi, tidak saling mengejek-ejek. Nah, buat kalian semua sebagai teman itu kita tidak boleh mengejek-ejek satu sama lain. Itu menyebabkan nanti kita nggak punya teman, itu ya. Nah, dengan sifatnya tersebut, akhirnya Sunan Malik Ibrahim ini, ya, Sunan Gresik ini bisa diterima oleh masyarakat, ya. Terus setelah Sunan Gresik ini masuk ke Indonesia, kemudian Sunan Gresik ini melanjutkan lagi membangun masjid, ya, masjid yang pertama dibangun di kota Gresik, ya, di desa mana ini? Di desa Pasucinan, kota Gresik. Itu masjid pertama yang diciptakan oleh Sunan Gresik, ya. Nah, usaha yang kedua apa? Yaitu membuat pondok. Nah, pondok itu difungsikan untuk apa? Difungsikan untuk mempelajari ilmu agama yang dibawa oleh Sunan Gresik, ya, atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, begitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu akhirnya Sunan Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini langsung melanjutkan ke kerajaan-kerajaan, ya, yang ada di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ya, atau Nusantara. Nah, kemudian pendekatan dari Sunan Gresik ini melakukan pendekatan kekeluargaan, sehingga perjuangan dari Sunan Gresik ini mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga agama Islam ini bisa menyebar di kota Gresik atau di Indonesia itu dengan baik dan banyak. Karena kenapa tadi? Karena Sunan Gresik ini melakukan penyebaran agama Islam itu dengan cara kekeluargaan, ya, dan ke masyarakat saling toleransi, saling mengerti dan tidak mengejek antara agama satu dengan agama yang lainnya, atau orang satu dan orang lainnya. Nah, terus kemudian apa lagi? Kita lanjut lagi.
nilai-nilai yang dapat dipetik dari pelajaran Sunan Gresik ini atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini, yaitu yang pertama apa coba? Ada yang tahu nggak? Nilai-nilai yang didapatkan dari perjuangan Sunan Gresik ini? Ada yang tahu? Belum ya? Kalau belum ada yang tahu, yang pertama itu ada ulet dan gigih dalam berdakwah. Mengapa bisa begitu? Karena Sunan Gresik itu kan berasal dari mana tadi? Persia. Kemudian masuk ke Indonesia, menyebarkan agama Islam. Nah, dengan keuletannya itu sehingga agama Islam itu bisa masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang dulunya itu masyarakatnya beragama apa juga? Hindu, minta tidur ya. Apalagi yang nyebanya patung. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Nah, tadi itu kan dijelaskan Sunan Gresik ini kan dalam menyebarkan agama Islam itu nggak pernah menggunakan perang ataupun kekerasan, tapi merangkul secara kekeluargaan, saling mengerti dan tidak mengejek. Nah, itu menyebabkan Islam itu bisa masuk ke Indonesia dengan sangat cepat dan baik ya, dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Kemudian apalagi nilai-nilai yang dapat kita petik? Ada yang tahu nggak? Nah, berani. Mengapa kita bisa mengatakan berani? Karena dengan berani ini Sunan Gresik itu apa coba? Berani menghadapi raja-raja, berani mengunjungi kerajaan-kerajaan Majapahit yang berada di Indonesia untuk melakukan penyebaran agama Islam. Nah, sehingga kerajaan-kerajaan Majapahit ya atau kerajaan-kerajaan yang lainnya itu mampu menerima agama Islam dengan baik, sehingga penyebaran agama Islam ini untuk kedepannya itu banyak diminati oleh seluruh masyarakat. Ya. Kali ini sampai sini paham semua nggak anak-anak? Nah, oleh karena itu materi Bapak sudah saya sampaikan. Kemudian nanti kalian buat beberapa kelompok ya. Nanti kalian dapat mengidentifikasikan Sunan Gresik ya. Nanti kalian semua maju ke depan lalu mempresentasikannya. Begitu ya anak-anak? Begitu ya anak-anak? Ya. Ya, sampai saat ini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Nah, kiranya itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdoa mulai pelan-pelan saja. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.